Berita utama kembali bersama saya Cindy Permade. Saudara, drama tudingan ijazah palsu yang menyeret nama Presiden ke-7 RI Joko Widodo masuk tahap baru. Roy Suryo dan 7 koleganya ini dikenal vokal, kini resmi menyandang status tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi. Polisi menyimpulkan Roy Suryo CS telah menyebarkan tuduhan palsu, melakukan edit dan manipulasi digital terhadap dokumen ijazah. Menyebutkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan menyesalkan publik. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Polisi menetapkan 8 tersangka yang terbagi dalam 2 klaster. 8 tersangka kasus tudingan ijazah Jokowi adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifauziah Tiasuma, Egy Sujana, Kurnia Tri Rohyani, M. Rizal Fadilah, Rustam Effendi, dan Damai Hari Lubis. Para tersangka dijerat pasal berlapis, mulai dari pencemaran nama baik, fitnah, hingga penyebaran dokumen elektronik dengan tujuan menghasut. Usai ditetapkan sebagai tersangka tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo mengaku menghormati sepenuhnya penetapan statusnya tersebut. Roy bersikukuh bahwa langkahnya ini hanyalah bagian dari hak warga negara untuk mencari kebenaran. Roy menekankan bahwa tidak ada perintah penahanan dari penyidik. Ya, jadi ini akan menjadi presiden yang sangat buruk ya. Kalau ada seseorang yang memiliki dokumen publik, kemudian ditersangkakan dan kemudian dikriminalisasi. Itu yang sangat buruk. Dan yang kedua adalah kami tetap menghormati semua ini dan tidak ada perintah langsung untuk dilakukan penahanan. Ya, jadi ini clear banget ya, loud and clear. Jadi kalau tiba-tiba ada orang yang aneh-aneh atau orang yang mendesak-desak, itu tentu saja sudah merupakan hal yang justru melanggar hukum. Sementara Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan mengapresiasi langkah Polda Metro Jaya atas penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka. Andi memastikan akan terus mengawal kasus ini hingga inkrah. Andi mengaku Presiden ke-7 RI Joko Widodo siap hadir ke pengadilan dan membuka ijazah aslinya apabila dibutuhkan. Ini adalah kemenangan, bukan kemenangan hanya Pak Jokowi, tapi ini adalah kemenangan kebenaran yang hakiki dari seluruh masyarakat Indonesia. Kita tetap akan mengawal bersama tim kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kita akan mengawal sampai putusan ini inkrah. Dalam membuktikan tudingan ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo CS dikenal ulet. Roy Suryo CS mendatangi KPU RI dan mendapatkan salinan fotokopi ijazah Jokowi yang telah dilegalisir untuk kebutuhan Pilpres 2014 lalu. Roy mengaku dokumen yang diberikan KPU memiliki temuan yang signifikan dengan yang sedang mereka kantongi. Roy mengklaim ada bagian yang dinilai berbeda dari data yang dimiliki oleh kubunya. Selain ke KPU Pusat dalam perjuangan membuktikan tuduhannya, Roy Suryo CS juga mendatangi KPUD Jakarta. Kedatangan mereka untuk meminta salinan ijazah Jokowi yang telah dilegalisir. Sebelum jadi Presiden ke-7 RI, Jokowi pernah terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta dan menjabat selama 2 tahun pada 2012 sampai 2014. Tidak hanya ke Komisi Pemilihan Umum, Roy Suryo CS juga mendatangi tempat Jokowi menimba ilmu, yaitu Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Kali ini giliran Rismon Sianipar yang membawa beberapa lembar surat yang menurutnya ditujukan kepada Rektor UGM Ova Emilia. Dalam suratnya Rismon bilang dirinya hendak meminta klarifikasi kepada Rektor terkait jenjang akademik sarjana muda di UGM pada era tahun 70 hingga 80-an. Menurutnya jika benar ada jenjang akademik itu,
Maka Rismon pun mempertanyakan apakah Joko Widodo juga memiliki ijazah sarjana muda. Ya pemirsa, niat baik. Sebelumnya Roy Suryo hingga Dr. Tifa mendatangi makam keluarga Jokowi di kawasan Selokaton, Gondang Rejo, Karanganyar, Jawa Tengah. Kunjungan yang dilakukan Roy Suryo dan Dr. Tifa ini diunggah dalam konten YouTube Refli Harun Selasa 7 Oktober lalu. Dr. Tifa menyebut menemukan sesuatu yang janggal dan tak lazim saat mengunjungi lokasi tersebut. Sebelum laporan Jokowi bergulir di Polda Metro Jaya, sejumlah pihak, termasuk kelompok yang menamakan diri Tim Pembela Aktivis dan Ulama, sudah lebih dulu melaporkan dugaan ijazah palsu ke Bareskrim Polri. Namun setelah digelar serangkaian penyelidikan, Bareskrim menghentikan penanganan kasus tersebut karena fakta yang diserahkan Egy Sujana CS selaku pelapor masuk kategori data sekunder dan tidak memiliki kekuatan pembuktian. Data-data dari TPUA itu dinilai tidak bisa dijadikan alat bukti dalam perkara yang disebutkan. Saat itu, usai gagal membuktikan ijazah Jokowi palsu, Roy Suryo CS pindah haluan dan membidik skripsi milik Presiden ke-7 RI. Kubu Roy Suryo mendatangi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta dan meminta ditunjukkan skripsi Jokowi. Tak sampai di situ saja, Roy Suryo CS bahkan menelusuri lokasi desa tempat Jokowi melaksanakan kuliah kerja nyata. Mendapat tuduhan bahwa ijazahnya palsu, Jokowi tidak berdiam diri. Melalui kuasa hukumnya, Jokowi melaporkan sejumlah akun dan individu yang menyebarkan tuduhan ijazah palsu ke Polda Metro Jaya. Terdapat 12 orang yang masuk dalam daftar terlapor. Di antaranya Roy Suryo, Tifauzia atau Dr. Tifa, Abraham Samad, Egy Sujana, hingga Damai Hari Lubis. Dalam prosesnya di Polda Metro Jaya, Roy Suryo CS telah diperiksa beberapa kali. Dalam perjalanannya, kasus tudingan ijazah palsu Jokowi saat itu terus berlarut-larut dan seperti tak ada ujungnya. Presiden ke-7 Joko Widodo meyakini ada orang besar di balik isu ijazah palsu terhadap dirinya. Namun Jokowi tak mengatakan nama atau hal apapun yang melekat pada sosok yang dia sebut sebagai orang besar. Ada agenda besar politik dalam tuduhan ijazah palsu maupun pemakzulan. Artinya memang ada orang besar, ada yang backup. Mengarah kemana? Mengarah ke... Ya, semua udah tahu lah. Ya, kasih. Kini publik menanti apakah kebenaran akan terbuka sejelas siang atau kembali kabur di balik kabut kepentingan. Dan apakah dengan penetapan Roy Suryo CS sebagai tersangka dalam kasus fitnah tudingan ijazah palsu Jokowi bisa akhiri seluruh drama ini? Atau justru masih akan terus berlanjut?